Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami kembali boleh menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Saya mengajak setiap kita pagi hari ini siapkan hati kita kembali, sekalipun ini menjadi sebuah hal yang kita senantiasa mendengar, tapi saya mau bukan menjadi sebuah rutinitas, tapi benar-benar hati kita terbuka dan kita dengan excited menerima kebenaran firman Allah. Karena saya percaya setiap firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu sebabnya yuk siapkan hati, kita berdoa. Bapa, kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu, untuk belajar kembali kebenaran-Mu melalui acara Renungan Pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba dimampukan untuk delivery the message, menyampaikan pesan tepat seperti apa yang Kau mau. Kami semua yang mendengar, kami boleh semua diberkati, dikuatkan, disegarkan melalui firman ini. Dan Roh Kudus bekerjalah dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami buka hati kami dan kami mempersilakan Roh Kudus bekerjalah di tengah kami. Para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami boleh mengalami Engkau melalui kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada, Anda semua dalam keadaan baik, dan pagi hari ini dengan penuh gairah kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Allah. Pagi hari ini dalam renungan pagi saya mengajak kita belajar dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-29. Kalau saudara baca, judul perikopnya adalah keutamaan Kristus. Tapi hari ini izinkan saya mengambil sebuah topik, tema renungan pagi kita yaitu Kristus pusat segala sesuatu. Nah, kalau Anda pelajari kita dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 29 ini menekankan pentingnya bagaimana kita semua memahami siapa Kristus dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya yakin dan percaya sangat penting bagi kita orang Kristen mengetahui dengan pasti who Christ in you, siapa Kristus di dalam Anda. Karena saya percaya ketika Anda mengenal kepada siapa Anda melayani, kepada siapa Anda mengabdi, kepada siapa Anda percaya, maka saya percaya sikap hati kita, tindakan kita akan berbeda sekali. Kenapa? Karena kita melayani dan kita ngerti siapa yang kita layani. Kita percaya, menaruh pengharapan, dan kita tahu kepada siapa kita percaya dan menaruh pengharapan. Sekali lagi saya mau memulai dengan sebuah reflection, sebuah pertanyaan yang menurut Anda, menurut saya penting sekali untuk Anda mengerti. Pertanyaannya sederhana, apakah Anda mengerti siapa Kristus bagi diri Anda? Siapa Kristus dalam kehidupan Anda? Nah, saya percaya Kolose 1 ayat 15 ini menekankan betapa kita penting sekali sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, untuk kita mengerti siapa Kristus bagi kehidupan kita. Nah, kalau kita pelajari beberapa ayat, yang pertama, di ayat 15 dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang pertama, siapa Kristus bagi kehidupan kita? Kita harus benar-benar memahami who Christ in you dalam kehidupan Anda. Yang pertama, Kristus itu sebagai gambaran Allah. Artinya apa? Ia adalah gambaran Allah yang tidak nampak. Menekankan bahwa Kristus itu sebenarnya merepresentasikan Allah itu sendiri. Apa itu? Yaitu karakternya, sifat-sifatnya. Jadi saya percaya seharusnya memahami bagaimana melalui Kristus kita itu bisa mengenal Allah dengan lebih baik, saudara. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau engkau mengenal aku akan kenal Bapakku. Karena apa, saudara? Karena saya percaya Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kita nggak bisa melihat Allah. Waktu zaman murid-murid Kristus, mereka nggak bisa melihat Allah. Tapi dengan mereka melihat Kristus, mereka lihat gambaran Allah yang sebenarnya. Karena Kristus adalah gambaran Allah yang utuh. Dan saya percaya kalau kita mengenal Kristus, memahami siapa dia di dalam siapa kita di dalam Kristus, kita benar-benar memahami siapa Kristus, maksud saya di dalam kehidupan Anda, dan Anda mengerti bahwa sebuah kebenaran bahwa Kristus adalah gambaran Allah, maka saya percaya Anda akan mengenal Bapa di sorga melalui kehidupan Kristus. Karena Kristus adalah gambaran daripada Allah yang tidak nampak. Saya percaya kita harus memahami melalui Kristus. Sebenarnya kita bisa melihat gambaran Bapa di sorga, kita melihat sifat-sifat Allah, dan kita bisa melihat karakter-karakter Allah, saudara.
Jadi saudara, dari ayat ini saya menangkap dua hal yang penting. Yang pertama, melalui Kristus, kehidupan Kristus, kita bisa mengenal Allah dengan benar, kita bisa mengenal Bapa kita di sorga, kita bisa melihat gambaran daripada Allah yang sebenarnya, yaitu sifatnya, karakternya. Tetapi yang kedua ini yang paling bahaya buat kita, untuk kita benar-benar memahaminya dan bayar harga untuk itu. Yaitu apa? Demikianlah juga seharusnya orang bisa melihat Kristus melalui kehidupan Anda. Orang bisa melihat Kristus dalam pelayanan Anda, orang bisa melihat Kristus dalam keluarga Anda. Ayat ini menggambarkan sederhana sekali. Kita harus tahu siapa Kristus dalam kehidupan kita. Yang pertama, dia adalah gambaran Allah yang utuh, sehingga ketika kita melihat Kristus, kita bisa melihat Bapa di sorga. Kita kenal Tuhan, dan kita tahu karakter dan sifat daripada Allah. Pertanyaan yang kedua, Anda harus perhatikan benar-benar. Apakah ketika orang melihat hidup Anda, mereka bisa melihat gambaran Kristus yang sebenarnya? Ini adalah tanggung jawab kita. As a Christian, we have a responsibility to represent Christ in you. Jadi saudara harus merepresentasikan Kristus melalui kehidupan Anda. Apakah dengan perkataan Anda orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan Anda? Apakah melalui setiap tindakan Anda orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan Anda? Apakah orang melihat keluarga Anda, mereka melihat Kristus ada dan nyata dalam keluargamu? Dan melalui setiap pelayanan kita, khotbah-khotbah kita, pelayanan kita dimanapun, orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan Anda. Dan ini adalah question mark, pertanyaan yang besar dalam kehidupan kita. Kita lihat Kristus, kita lihat gambaran sifat Allah. Pertanyaan yang terpenting dalam kehidupan kita, apakah orang lihat Kristus dalam karakter dan sifat dalam kehidupan kita, saudara? Jadi sekali lagi ini sebuah kebenaran yang kita harus benar-benar renungkan. Apakah orang bisa mengenal Kristus dari ketika dia melihat kehidupan kita, saudara? Kenyataannya, maaf saudara, ini reality of life. Banyak orang melihat kehidupan hamba Tuhan, kehidupan orang-orang Kristen. Mereka nggak melihat gambaran Kristus dalam kehidupan mereka. Yang ada mereka melihat kemunafikan. Mereka lihat saudara sebuah kayak hipokrit, kepalsuan, kemunafikan saudara. Karena apa yang kita sampaikan kadang-kadang nggak kita lakukan. Apa yang kita ajarkan kita sendiri tidak melakukannya dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ini sebuah pewahyuan yang penting yang harus kita renungkan. Kita harus memahami siapa Kristus dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa Kristus adalah gambaran Allah yang tidak nampak. Sehingga ketika kita lihat Kristus, kita bisa mengenal Bapa di sorga. Dan sebaliknya, orang melihat kita, mereka akan melihat Kristus dalam hidup kita. Dan mereka juga akan mengalami, yaitu mengenal karakter Bapa, mengenal karakter Allah, dan sifat-sifat Allah. Jadi sekali lagi, ini penting sekali untuk Anda dan saya mengerti bahwa dari hidup Anda kita harus merepresentasikan Kristus bagi dunia, saudara. Yang kedua, kita harus kenal siapa Kristus dalam kehidupan kita. Yang kedua, ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada yang di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan seterusnya. Nah saudara, ayat 17, ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Kristus. Apa artinya saudara? Pewahyuan yang kedua yang sangat penting untuk Anda mengerti siapa Kristus bagi kehidupan Anda. Selain dia adalah gambaran Allah yang sempurna, yang kedua, Kristus adalah pencipta segala sesuatu. He is a master of all the creation. Tuhan adalah segala sesuatu diciptakan untuk Kristus, oleh Kristus, dan bagi dia segala kemuliaan. Menyampaikan bahwa segala sesuatu pasti punya tujuan di dalam Kristus. Nah, ayat ini mengajak Anda dan saya untuk melihat bahwa hidup kita seharusnya berpusat pada Kristus. Karena segala sesuatu di-create oleh Tuhan dan semua pasti punya tujuan, yaitu kembali kepada Kristus. Artinya semua, all creation harus menyadari bahwa segala sesuatu dari dia, oleh dia, bagi dia segala kemuliaan. Karena Kristus adalah pencipta segala sesuatu. So, ngapain kamu khawatir kalau dia menciptakan segala sesuatu, dia punya kuasa atas segala sesuatu, udah trust his lahap, trust his plan, and trust his purpose.
Jadi yang Anda perlu lakukan adalah percaya kalau Dia meng-create segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan. So why you are so worried about your life, about your future, dan sebagainya. Kamu harus percaya bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di kolong langit, yang ada di atas langit, semua create by His own, His hand, dari tangannya sendiri. Dan itu sebabnya ayat ini menyampaikan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini oleh Kristus dan bagi Kristus, saudara. Jadi kita harus mengerti bahwa ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita mengerti gambaran Allah, siapa Dia di dalam kehidupan kita, siapa Kristus. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dan ini menjadi sebuah reflection. Ketika kita melihat Dia, kita bisa mengenal sifat dan karakter Allah. Dan ini juga jadi responsibility yang harus kita ambil, yang kita pegang, yang kita jalani, yaitu orang melihat kita, dan dia akan melihat gambaran Kristus dalam kehidupan kita. Lalu kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit, yang ada di atas, bahkan di sorga, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, semuanya di-create oleh tangannya Tuhan. Dialah pencipta segala sesuatu. Dia harus menjadi pusat dari segala sesuatu. Jadi apapun yang Anda sedang hadapi hari ini, trust the Lord completely. Percaya Tuhan 100%. Dia pegang kontrol, Dia pegang kendali atas semua yang ada di bumi dan di sorga. Dan Dia adalah pusat dari segalanya. Jadi itu sebabnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Dan ini adalah dua pewahyuan yang menurut saya penting sekali untuk kita mengerti. Dan saya berdoa melalui renungan pagi hari ini, kita bukan cuma mengikut Tuhan, melayani Tuhan, datang beribadah ke gereja, tapi kita harus mengerti siapa Kristus bagi kehidupan Anda. Saya berdoa biarlah dua pewahyuan ini boleh memberikan sebuah revelation, sebuah insight yang kuat di hati Anda, untuk Anda percaya kepada Tuhan, trust the Lord completely, dan juga mengambil to take responsibility untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Karena Anda punya tanggung jawab ketika orang melihat Anda harus merepresent Kristus dalam kehidupan Anda, melalui perkataan, melalui tindakan, melalui semua kehidupan Anda. Orang harus melihat karakter Kristus. Hari ini saya tahu banyak orang yang nggak jadi berkat. Mungkin ada yang pakai topeng, ada yang munafik, ada yang malah jadi batu sandungan. Tapi saya berdoa melalui renungan pagi hari ini, kita diingatkan kembali, bukan untuk menghakimi orang, tapi merefleksikan kehidupan kita. Apakah kita sudah jadi teladan untuk orang? Apakah kita benar-benar tahu bahwa segala sesuatu harus berpusat pada Kristus dan kembali kepada Kristus? Saya berdoa dari tempat ini, supaya kita pagi hari ini bisa sama-sama bertobat, kita sama-sama untuk mengambil sebuah keputusan, mengerti bahwa kita punya tanggung jawab untuk jadi teladan, jadi contoh, representasi daripada kehidupan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar Tuhan melalui kehidupan kami, orang bisa mengenal Kristus, orang bisa melihat Kristus dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga Tuhan selalu melalui kehidupan kami, keluarga kami, perkataan kami, pelayanan kami, orang bisa dibawa untuk kenal Tuhan. Dan mereka mengerti, dan mereka mengenal karakter dan sifat Allah yang ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kalau selama ini beberapa dari kami mungkin Tuhan kami tidak menghakimi, ada yang jadi batu sandungan, ada yang kemunafikan, kami mohon diampuni dan diberi kesempatan untuk kami bertobat, berubah, supaya kami boleh merepresentasikan kehidupan Kristus melalui kehidupan dan perkataan dan tindakan kami. Kami juga berdoa biar kami tidak khawatir akan apapun, bahkan tentang kehidupan dan masa depan. Karena kami tahu segala sesuatu Engkau yang menciptakan, Engkau yang pegang kendali atas semuanya, segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau, dan dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih biar kami belajar untuk trust You, trust Your plan, trust Your heart. Dan kami bisa benar-benar mengabdikan hidup kami untuk melayani dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap umat-Mu, setiap firman yang sudah dilepaskan pagi hari ini tidak akan kembali sia-sia. Jadi berkat, jadi kekuatan, jadi reminder dalam hidup kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. Saya berdoa sekali lagi dari tempat ini, supaya melalui renungan pagi hari ini, semua kita boleh kembali mengambil sebuah tanggung jawab, bahwa hidup kita harus merepresentasikan, merepresent Kristus
dalam setiap karakter dan sifat-sifat kita. Tuhan Yesus memberkati. See you next time dalam program Renungan Pagi berikutnya. Tuhan memberkati.